berapa persen yang harus kita ambil, kita jadikan sebuah contoh di dalam penelitian yang akan mewakili. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun ciri-ciri sampel yang baik antara lain, pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu yang benar. Kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Ku yakin kau jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Ayana zihan anni wa maskanuhu hasya ajib man malakullan nawahi nida'u. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sampel penelitian. Sekaligus saya akan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang mempunyai intelektual untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membaca dan membeli buku saya. Mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta? Bukunya simpel dan harganya juga simpel, sangat murah, sesuai dengan saku, dan silahkan order di nomor WA saya di bawah ini. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Itu langsung kita ke materi, cek cus. Yes, kalian semua subscribe. Jangan lupa like and comment guys. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai sampel penelitian, maka kita harus tahu bagaimana cara mengambil sampel yang bagus di dalam sebuah penelitian. Untuk mengetahui, sampel adalah sebagian kecil yang diambil sesuai dengan persyaratan yang berlaku di dalam sebuah penelitian. Ibaratnya adalah dari sekian banyak jumlah subjek yang akan dijadikan sebuah penelitian, maka kita tidak perlu mengambil semuanya data, tetapi kita ambil sebagian sesuai dengan syarat yang berlaku di dalam penelitian. Berapa persen yang harus kita ambil, kita jadikan sebuah contoh di dalam penelitian yang akan mewakili dari semuanya yang ada, dijadikan data penelitian itu. Jadi nanti hasilnya sampel disamakan dengan keseluruhan data yang ada. Contoh, ketika ada siswa-siswinya 100 orang, maka boleh diambil 10% dari 100, maka 10% itulah yang akan mewakili dari 100, dan yang 10% itu dianggap sama dengan 100 orang penelitian. Lebih lanjutnya kita dengarkan mahasiswi kita untuk menyampaikan apa
sampel penelitian itu dan bagaimana caranya dan apa saja jenis-jenis sampel penelitian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Safitri Andriani, Prodi PAI semester 4B, dengan dosen pengampu yaitu dosen Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Statistik Pendidikan dengan judul materi bab 5, Sampling atau Sampel Data. Sebelum memasuki pembahasan, bahwasanya kita perlu mengetahui terlebih dahulu, sebagian dari kualitas hasil suatu penelitian terkandung pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahwa bahan yang relevan, akurat, dan reliable. Untuk memperoleh data seperti itu, penelitian dapat menggunakan metode teknik, prosedur, dan alat-alat yang digunakan. Ketidakcepatan dalam menggunakan instrumen penelitian tersebut dapat menyebabkan rendahnya kualitas penelitian. Oke, kita masuk poin pembahasan pertama, yaitu pengertian sampling atau sampel. Sampling atau sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Cara sederhananya dapat disampaikan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Adapun pengertian lain bahwasanya sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dari pengertian-pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun ciri-ciri sampel yang baik antara lain, pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu yang benar. Kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Dan ada pula beberapa kekeliruan mengakibatkan bias dalam penarikan sampel, seperti dalam menentukan populasi target dan karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Oke, baiklah poin kedua, yaitu cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa bagian teknik sampel yang digunakan. Macam-macam teknik sampling seperti pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Sampel ini dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata pada populasi itu. Lalu, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan strata secara proporsional. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi sampel kurang proporsional. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling. Digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kemudian macam-macam teknik sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling. Pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability ini meliputi pertama,
Teknik sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut sampling kuota. Yang kedua, ada accidental sampling, adalah teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan yang ketiga, sampling purposive, adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, sampling jenuh, adalah teknik menentukan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Lalu yang kelima, yaitu teknik sampling non-probability, terakhir snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria tahap menjadi anggota sampel. Demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. Baiklah, itu penjelasan dari sampling atau sampel data. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and comment guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sampel penelitian. Maka mempermudah mahasiswa-mahasiswi untuk meneliti, tidak harus semuanya diambil, hanya sebagian saja diambil. Dan bila ada pertanyaan dan butuh penjelasan yang lebih detail lagi, silahkan diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil kharas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.